Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sensori, bertemu lagi dengan saya Yahdi Rahman di channel YouTube Rumah Sensori. Apa kabar sahabat sensori? Saya doakan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan tips bagaimana caranya kita membimbing anak untuk melakukan tracing. Ya, tracing adalah menghubungkan titik-titik di mana saya yakin pasti sahabat sebagai orang tua atau sebagai pengajar di sekolah yang biasa mendampingi anak-anak usia dini pasti sudah tidak asing lagi dengan kata tracing. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah panduannya. Apa saja yang harus dilakukan dan urut-urutan memberikan pengajaran tracing. Yang pertama, sahabat bisa membuat format seperti ini, di mana ini dilakukan untuk mengajari anak membuat garis vertikal. Anak diminta untuk menarik garis dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tetapi sebagai variasi dan juga sebagai challenge untuk anak, kita juga bisa meminta anak untuk menarik garis sebaliknya, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Karena kesulitannya akan sangat berbeda ketika sahabat menarik garis dari atas ke bawah atau membuat garis dari bawah ke atas. Di mana dua kegiatan ini bisa dilakukan dalam sehari-hari ketika anak membuat bentuk, gambar, huruf, atau angka. Berikutnya, pola kedua yang bisa sahabat ajarkan setelah membuat pola vertikal adalah sahabat bisa membuat format seperti ini. Sahabat mengajarkan anak untuk membuat pola horizontal. Mengapa menggunakan gambar? Gambar-gambar ini bertujuan mengajarkan anak bahwa ia harus menarik ke gambar atau objek yang sama. Yang berbeda pada bagian bawahnya, sebagai meningkatkan challenge, kita juga bisa meminta anak membuat menarik garis yang sama, yaitu horizontal tanpa bantuan titik-titik. Diharapkan setelah beberapa kali contoh anak menarik garis horizontal seperti ini, ia akan mampu menarik garis horizontal tanpa bantuan titik-titik. Pola ketiga yang bisa kita minta anak untuk lakukan adalah pola diagonal. Pola diagonal seperti ini, pola baik yang menurun maupun pola yang naik. Sama seperti sebelumnya, baik ketika pola vertikal maupun ketika pola horizontal, anak diminta untuk melakukan sebaliknya. Ketika anak menarik garis turun, anak juga diminta untuk melakukan menarik garis naik seperti ini. Karena dua kegiatan ini sehari-hari juga bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari ketika anak aktivitas menulis. Berikutnya yaitu pola melengkung. Melengkung keluar atau melengkung ke dalam. Pola melengkung seperti ini juga harus kita berikan dan kita ajarkan ke anak. Dan ini yang sering kita suka lupa. Beberapa pengajar hanya mengajarkan pola vertikal dan horizontal saja. Tetapi pola melengkung seperti ini jarang diajarkan. Padahal pola melengkung ini seringkali dijumpai oleh anak-anak ketika membuat huruf. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rumah Sensori agar tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Dan jangan lupa like, komen,
dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama dengan kita. Terima kasih. Berikutnya, setelah melakukan beberapa pola tersebut di atas, kita juga bisa meminta anak untuk melakukan challenge seperti ini. Setelah tadi anak mampu membuat tanpa bantuan titik-titik, sebagai challenge berikutnya kita bisa memadukan antara bentuk vertikal, horizontal, atau diagonal di aktivitas menyamai gambar seperti ini. Mana anak harus teliti mencari gambar yang sama dengan cara menarik garis. Setelah aktivitas menarik garis seperti itu, barulah kita bisa memberikan aktivitas tracing lebih bertujuan. Artinya bisa membuat tracing dengan pola bentuk seperti ini. Kita meminta anak melakukan tracing beberapa kali, kemudian kita minta ia untuk membuat pola yang sama seperti di atasnya tanpa bantuan titik-titik seperti ini. Selain pola bentuk, kita juga bisa meminta anak untuk menebalkan atau tracing angka seperti ini. Setelah membuat angka beberapa kali, minta anak untuk membuat angka yang sama seperti di atas atau seperti contoh tanpa bantuan titik-titik di bawahnya. Yang ingin saya tambahkan lagi adalah biasanya ketika anak-anak melakukan tracing seperti ini, pasti guru-guru hanya membiarkan anak-anak untuk menulis saja. Tetapi untuk tips dari saya, ada baiknya sahabat meminta anak untuk mengucapkan objek, baik itu bentuk, angka, ataupun huruf yang sedang anak lakukan penebalan garisnya. Mengapa? Karena hal ini bertujuan sekaligus untuk anak menanamkan pemahaman persepsi visual di otaknya bahwa angka yang sedang ia buat atau bentuk yang sedang ia buat atau huruf yang sedang ia buat bentuknya seperti ini sambil ia melakukan gerakan, sehingga diharapkan nantinya terjadinya integrasi di otak antara visual, mata anak melihat, gerak tangan anak bergerak, dan kemudian verbal anak sambil berbicara, sehingga nantinya anak tidak akan mengalami kesulitan ketika diminta untuk melakukan dikte. Baik, itu saja kiranya yang dapat saya berikan berhubungan dengan tips yang bisa sahabat lakukan selama mengajari anak mengajar tracing di rumah. Semoga video dan sharing bermanfaat ini dapat bermanfaat buat sahabat semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.